Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, hari ini TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan dan juga masyarakat di sana membongkar pagar laut misterius yang mengganggu di perairan Kabupaten Tangerang. Jadi mengapa sebenarnya mengganggu? Kami akan hadirkan ulasannya untuk Anda dalam At Large siang hari ini. Saya mau ajak Anda pemirsa kita lihat sebenarnya lokasinya di mana. Ini adalah fakta-fakta seputar pagar laut misterius yang meresahkan ini pemirsa. Jadi terkait dengan lokasinya, jadi barisan bambu yang meresahkan nelayan yang beraktivitas di sana berikut dengan pembudidaya itu berada di Kabupaten Tangerang pemirsa. Setiap bambu itu punya tinggi dengan kisaran 3 sampai dengan 6 meter. Kemudian lokasinya membentang sepanjang 30,16 km melewati 16 desa. Anda lihat dari peta ini adalah panjang dari barisan bambu yang membentang di sepanjang perairan Kabupaten Tangerang. Nah, hari ini jadi dari TNI Angkatan Laut, kemudian dari nelayan dan juga masyarakat setempat bersama-sama untuk mencabut bambu-bambu yang selama ini mengganggu masyarakat. Dan sebelumnya bambu-bambu ini sudah disegel oleh KKP. Anda lihat ada warna merah, ada spanduk berwarna merah ditempel di bambu-bambu ini adalah segel yang menandakan kalau bambu-bambu ini ilegal dan disegel oleh pemerintah. Kemudian tadi kita lihat sejak pagi hari pukul 8 waktu Indonesia Barat, TNI AL dengan beberapa mekanisme berusaha untuk mencabut bambu-bambu ini, membongkar barisan bambu yang sudah ada di sana dan masih dilakukan sampai saat ini dengan mengerahkan kurang lebih 600 personel di sana. Kita lihat lagi pemirsa, padahal pagar bambu ini sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024. Panjangnya dari Kecamatan Paku Haji sampailah ke Desa Muncung di Kecamatan Kronjo. Mengapa ada kerugian yang besar dan benar-benar meresahkan? Karena di sana ada 3.888 nelayan, saya ralat, ini 3.888 nelayan yang beraktivitas di sana dan ada 502 pembudidaya yang ikut terdampak hanya karena ada pemasangan bambu secara ilegal yang tidak tahu sebenarnya tujuannya apa. Kemudian kalau kita lihat lagi, melintasnya di mana saja pemirsa, mulai dari zona perikanan tangkap, kemudian ada zona pembudidayaan, pelabuhan perikanan, bahkan sampai masuk ke dalam zona pariwisata. Jadi artinya apa? Ada banyak sekali masyarakat dengan beragam mata pencaharian yang terdampak dari pemasangan bambu ilegal ini. Barisan bambu sepanjang 30,16 km yang merugikan masyarakat. Selanjutnya saya mau lihat apa keluhan yang disampaikan nelayan. Ada satu nelayan yang bercerita beberapa kali pemirsa terkait dengan banyak keluhan yang ia rasakan selama beraktivitas dengan kehadiran bambu-bambu ilegal tersebut. Pertama, tangkapan hasil laut menurun. Mengapa menurun? Karena butuh waktu yang lebih lama untuk bisa nelayan tersebut sampai ke dalam daerah yang memang ada banyak sekali hasil lautnya. Mereka di sana ada yang menangkap cumi, menangkap ikan, itu semuanya terdampak. Kemudian faktor keselamatan. Mengapa faktor keselamatan? Pada saat nelayan beraktivitas di siang hari mungkin masih terlihat pemirsa di mana bambu-bambu tersebut berada. Tapi kalau seandainya malam hari dengan penerangan yang minim akan membahayakan faktor nelayan dan juga perahu nelayan tersebut. Ketika disenderkan kapalnya, kapal kecil nelayan dengan ombak angin besar, maka kalau seandainya ada ombak yang tinggi atau angin yang begitu besar, kapal nelayan tersebut bisa saja terbentur ke bambu ilegal itu dan ini merusak perahu nelayan. Anda bayangkan nelayan yang bekerja untuk mencari ikan harus mengganti perahunya dengan nominal kerugian yang besar dan tidak tahu kapan saja terjadinya. Karena panjang bambunya panjang sekali, 30,16 km. Nah, ini ilegal dan melanggar aturan. Kita lihat. Ini yang disampaikan oleh staf khusus KKP, namanya Pak Doni Ismanto. Ini ia mengatakan bahwa tidak sesuai dengan praktik United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Dan ini juga sudah jelas ini dilarang oleh pemerintah Indonesia karena tidak ada sama sekali izin yang dikeluarkan untuk pemasangan bambu-bambu yang sampai sekarang tidak tahu sebenarnya tujuannya apa. Nah, di tengah-tengah polemik yang bergulir pemirsa, ada kelompok namanya JRP, Jaringan Rakyat Pantura. Kita lihat. Kelompok ini mengklaim bahwa pagar bambu itu dibangun oleh JRP. Jadi ini menimbulkan pertanyaan. Nah, mengapa? Tapi sebelumnya pemirsa saya mau lihat dulu. Sebelumnya pernah tanggal 10 Januari 2025 ada seorang nelayan yang bercerita kepada awak media mengatakan begini.
Kita demo malah dibilang provokator. Dibilang ada catatannya di Koramil, di Polsek, catatan perorangan ada ini nih yang provokator. Nah ini adalah salah satu curhat dari seorang nelayan namanya Pak Gani yang mengatakan jadi selama ini sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan hari ini sudah banyak keluhan yang disampaikan. Tidak hanya oleh seorang Gani sang nelayan tapi banyak nelayan lain pemirsa karena kerugian yang terjadi selama ini. Tapi ternyata malah respon yang diperoleh dari nelayan ini adalah seperti apa yang disampaikannya kepada awak media. Nah kita lihat ini adalah JRP. JRP ini menarik, Jaringan Rakyat Pantura karena mereka mengklaim membangun pagar laut ini. Pertama, disampaikan oleh Sandi Martapraja namanya, koordinator JRP. Disampaikan tanggal 11 Januari 2025 yang mengatakan ini dibangun dari hasil swadaya masyarakat pesisir. Jadi agak sedikit bertolak belakang ya pemirsa dengan apa yang disampaikan oleh nelayan selama ini dengan semua keluhan-keluhan masyarakat yang beraktivitas di sepanjang pesisir tersebut. Kemudian dikatakan dibangun dengan tujuan untuk mencegah terjadinya abrasi di pesisir tersebut. Pertanyaannya adalah, dengan klaim untuk mencegah terjadinya abrasi ini, apakah ada bukti kalau memang pagar laut yang terbuat dari bambu dipancangkan dengan dalamnya sekitar 3 sampai dengan 6 meter tersebut bisa untuk mencegah abrasi di sana? Apakah memang daerah tersebut harus dicegah dari abrasi? Sejauh ini yang terjadi, ini juga perlu dipertanyakan kebenarannya. Dan Jaringan Rakyat Pantura ini adalah hanya menyampaikan klaim saja kalau mereka adalah yang membangun pagar laut ini. Nah, padahal kalau kita lihat kerugiannya besar pemirsa. Mengapa besar? Kita lihat karena 3.888 nelayan dan ada 502 pembudidaya yang terdampak. Jadi pada saat dikalikan untuk setiap kerugian perorangan maka jumlahnya akan sangat besar. Awalnya dari data yang diperoleh Ombudsman, karena Ombudsman adalah yang melakukan investigasi secara independen di sini, itu sekitar 90 miliar rupiah. Tapi ada seorang ekonom dan juga pakar kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat yang mengatakan bahwa kerugiannya itu sebenarnya bisa mencapai 116,91 miliar rupiah. Mengapa? Rinciannya begini, ada penurunan pendapatan nelayan yang kalau dihitung-hitung bisa mencapai 93 miliar per tahun. Ada pula peningkatan biaya operasional yang kalau dihitung-hitung bisa mencapai 18,6 miliar per tahun. Dari mana biaya operasional bisa meningkat? Biasanya nelayan bisa langsung pergi melaut dengan melintasi rute yang biasa dilintasi. Ada yang mengaku dalam satu hari BBM yang dikeluarkan biayanya Rp150.000. Tapi dengan adanya pagar laut ini menjadi Rp500.000. Apakah itu tidak peningkatan biaya operasional? Ya, peningkatan biaya operasional. Kemudian ada kerusakan ekosistem laut. Ini merusak ekosistem terumbu karang, ikan-ikan kecil, dan kalau dihitung-hitung kerugiannya mencapai 5 miliar rupiah per tahunnya. Sejauh ini semuanya dilakukanlah investigasi independen oleh Ombudsman. Saya mau kutip pernyataan dari anggota Ombudsman Republik Indonesia, YK Hendra Fatika, yang mengatakan pemirsa, dari keterangan pihak KKP bahwa sudah jelas ini tidak berizin, sehingga sudah disegel sudah. Ombudsman mendesak KKP untuk segera melakukan pembongkaran pagar tersebut karena merugikan nelayan. Jadi walaupun sudah disegel, tapi pembongkarannya barulah dilakukan hari ini pemirsa. Nanti kita akan tanyakan langsung pemirsa bagaimana sebenarnya pembongkaran ini dilakukan. Nanti saya akan tanyakan dengan Kadispen AL. Tapi usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.